Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Beni di channel Belajar Hukum. Nah, channel Belajar Hukum kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan error in persona. Jadi, seringkali istilah error in persona ini muncul pada beberapa kasus-kasus baik itu perdata maupun pidana, dan seringkali error in persona ini menyebabkan lawyer memenangkan suatu perkara. Nah, apa itu error in persona, kemudian bagaimana penjelasannya, kita akan bahas di video kali ini. Baik, sebagai disclaimer, yang pertama saya mau sampaikan bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi saja dan untuk sharing pengalaman. Yang kedua, video ini bukan merupakan nasihat hukum. Sedangkan yang ketiga, video ini kemungkinan akan ada perubahan-perubahan atau sudah tidak out of date, tidak up to date lagi, atau sudah out of date. Kenapa? Karena kemungkinan di masa mendatang ada terjadi perubahan-perubahan yang menyebabkan perubahan dari penjelasan dari video ini. Ya, oke, kita langsung masuk ke materi terkait dengan error in persona. Jadi error in persona itu seringkali kita lihat kalau teman-teman itu beracara atau masuk ke pengadilan, baik itu perdata maupun pidana, itu seringkali dipakai dalam eksepsi, ya, eksepsi atau menangkis gugatan dari lawan. Ya, seringkali kita lihat bahwa salah satu isi eksepsi adalah mendalilkan error in persona. Nah, error in persona atau juga sering disebut exceptio in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan terhadap seseorang. Ya, contohnya apa? Nah, contohnya adalah kalau paling sering adalah terkait dengan alamat. Ya, jadi katakanlah A menggugat B, yang diketahui B itu adalah seorang pria, katakanlah seperti itu ya, kemudian berusia sekitar katakanlah tanggal lahirnya 1 Januari 1970, beralamat di Jalan Kebagusan nomor 1, katakanlah seperti itu, Jakarta Pusat. Nah, ternyata di gugatannya kan ditujukan kepada pihak B tadi. Nah, ternyata faktualnya si B ini alamatnya bukan di Jalan Kebagusan nomor 1, tapi alamatnya di Jalan Kebangsaan nomor 1. Nah, sehingga surat gugatan, kemudian pemanggilan ke pengadilan tidak pernah diterima oleh si A. Nah, oleh karena itu bisa didalilkan bahwa gugatan si A ini adalah gugatan error in persona. Seperti itu contoh simpelnya. Nah, mempelajari beberapa buku yang ada, ya, salah satunya adalah buku terkait Yahya Harahap. Nah, error in persona itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah diskualifikasi in person, yaitu terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat atau diskualifikasi. Jadi penggugatnya adalah penggugat yang tidak sesuai dengan syaratnya. Kondisinya apa? Penggugat yang tidak sesuai dengan syarat. Satu, tidak memiliki legal standing atau hak untuk menggugat perkara. Ya. Contoh, ada perkara terkait dengan sewa menyewa atau jual beli atau utang piutang. Nah, yang menggugat itu orang yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Ya, contohnya seperti itu. Atau yang kedua, yang menyebabkan dia tidak memenuhi syarat adalah dia tidak cakap melakukan tindakan hukum. Bisa jadi karena di bawah umur atau memang dalam kondisi yang tidak cakap untuk melakukan kegiatan tindakan hukum seperti itu. Nah, kualifikasi yang kedua adalah salah sasaran pihak yang digugat. Ya, salah sasaran misalnya A dan B ada hubungan perdata utang piutang. Nah, kemudian A menggugatnya bukan B, tetapi anaknya B, seperti itu. Nah, padahal nggak nyambung, anaknya ini nggak tahu apa-apa, seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah klasifikasi error in persona adalah gugatan kurang pihak. Ya, jadi ketika gugatan perdata, katakanlah
A adalah seorang katakanlah komisaris di PT, sebuah perusahaan. Nah, PT itu meminjam uang kepada suatu bank dengan jaminan sertifikat pribadi dari si A. Ya. Terus kemudian selama beberapa bulan ke depan ternyata si A sudah tidak lagi menjabat komisaris. Nah, A berniat menarik kembali sertifikatnya karena sudah tidak ada hubungan sebagai komisaris. Nah, A menggugat si PT ini. Nah, tetapi tidak digugat banknya. Padahal yang meminjamkan kredit itu bank dan yang sebagai agunan disimpan di bank. Nah, karena bank tidak ikut digugat, maka gugatan itu disebut kurang pihak. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Nah, jadi 3 klasifikasi error in persona yaitu penggugatnya tidak cakap, yang digugat itu salah, atau yang digugat kurang pihak. Nah, kalau dalam perkara pidana seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, itu seringkali adalah kesalahan terkait dengan alamat, kemudian nama, ya. Jadi sangat penting katakanlah namanya mirip-mirip. Nah, katakanlah namanya satunya Agus Setiawan, nah satunya lagi Agus Setiwawan. Nah, hati-hati, itu bisa jadi error in persona, ya, seperti itu. Nah, dalam kasus yang lain, katakanlah dalam kasus terkait dengan PT UN, katakanlah penggusuran rumah, ya, katakanlah seperti itu. Nah, penggusuran rumah, si pihak yang digusur menggugat atas surat keputusan penggusuran, yang digugat katakanlah camat atau wali kotanya. Nah, ternyata yang mengeluarkan SK penggusuran bukan camat atau wali kota, tapi yang mengeluarkan adalah gubernur. Maka gugatan terhadap camat atau wali kota itu error in persona. Karena apa? Karena salah di PT UN dan harusnya ke gubernur gugatannya. Seperti itu contohnya, ya. Jadi error in persona tadi ada beberapa contoh dan bisa Anda aplikasikan pada beberapa katakanlah kasus yang mungkin sedang Anda tangani. Jadi memang harus hati-hati dalam membuat gugatan atau melaporkan pidana atau mengajukan tuntutan ke PT UN, ya. Anda harus benar-benar tahu siapa yang Anda dakwa atau Anda gugat atau Anda laporkan, kemudian detailnya juga Anda harus lengkap. Kenapa? Karena kalau Anda salah, bisa jadi kesalahan kecil itu menyebabkan lawan menang. Kenapa? Karena menggunakan asas error in persona. Nah, saya pikir itu saja yang mau saya sharing terkait dengan error in persona. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang cukup bermanfaat bagi Anda semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga sehat selalu.